Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman Suara Papua karena pada hari ini boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Yang saya mau kasih tahu bahwa di Papua ini banyak sekali media, apalagi di era internet itu banyak sekali. Tapi nanti dia muncul, hilang lagi, muncul, dia hilang lagi, muncul lagi yang baru, hilang lagi. Usia 10 tahun itu bagi saya itu luar biasa. Bagaimana mempertahankan usia 10 tahun itu luar biasa. Karena saya pelajari dari 2010. Dari 2010 saya jadi wartawan itu ya paling lama itu 2 tahun hilang, 3 tahun hilang. Tapi untuk bertahan sampai 10 tahun, apalagi media yang dalam tanda kutip orang cap sebagai media, kita sudah tahu tuh, media pendukung Papua Merdeka, bagian dari separatisme, itu kan stigma itu kan yang kita dapat di tengah masyarakat tuh, terutama untuk orang-orang yang tidak senang dengan pemberitaan Suara Papua. Tapi teman-teman mampu bertahan. Jadi saya pikir ini hal-hal baik yang harus kita pertahankan, dan yang menjadi di Suara Papua itu juga banyak anak Papua yang belajar tuh. Jadi sama dengan usianya 10 tahun. Kalau seperti yang kakak Korain tadi bilang usia sekolah begitu kan. Jadi usia yang 10 tahun di banyak juga di dalam juga anak muda semua yang semangatnya ya masih menyala dan masih militan dan belajar banyak hal. Yang terakhir selamat, dan Suara Papua ini bukan kerja Arnold saja, bukan kerja Eli, bukan kerja satu orang, ini kerja tim. Kita sama-sama. Kalau kita kerja satu orang, kita tidak akan bisa bertahan seperti ini. Jadi sama-sama kerja, suarakan fakta yang terjadi di Papua, apa yang dilihat. Tapi itu tadi, sebagai jurnalis ya sesuai dengan standar jurnalistik. Terima kasih dan selamat. Saya ucapkan selamat ulang tahun Suara Papua yang ke-10. Saya pikir jadi media yang tetap terbaik untuk rakyat Papua, baik yang ada di pulau, pesisir, lembah, dan pegunungan ya. Khusus buat teman-teman yang terlibat dalam Suara Papua, tetap kerja dengan berpihak pada masyarakat kecil ya. Tadi menyuarakan mereka yang tidak bersuara, jaga konsistensi, jaga kontinuitas, dan kemudian kita bisa liput berita itu sampai tuntas ya. Semangat afirmasi itu saya pikir sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena orang Papua hari ini membutuhkan keberpihakan ya. Orang Papua di mana-mana ya, baik di aspek sipol, aspek ekosop, sesuai dengan nilai-nilai Duham itu tidak ada kesetaraan gitu ya. Mulai bergabung di bangsa ini banyak sekali diskriminasi, marginalisasi, dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Nah, spirit itu yang membuat kita yang ada di dalam bagaimana semangat untuk angkat masyarakat Papua ini supaya setara dengan bangsa lain yang ada di dunia ini. Nah, itu saja pesan saya. Terima kasih. Suara Papua ini baru saja lahir dan sekarang baru berumur 10 tahun, tetapi kami lihat kontribusi dari Suara Papua ini sangat luar biasa. Terutama itu ya terus memediasi dan menyuarakan dari suara-suara yang tak bersuara. Terutama hari ini banyak media lokal maupun nasional dan juga internasional membungkam semua persoalan yang ada di tanah Papua. Tetapi media Suara Papua salah satunya untuk mengangkat suara-suara itu dan juga realitas-realitas yang terjadi di tanah Papua. Oke, kami harap juga kepada seluruh kru wartawan Suara Papua tetap eksis
walaupun ada banyak tantangan, ancaman, teror, intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi itu merupakan suatu cobaan, suatu ujian untuk kita diuji. Dan saya pikir itu kita untuk di tanah Papua ini bukan hal baru, tetapi banyak ancaman yang teman-teman hadapi, termasuk teman-teman wartawan Jubi dan juga wartawan Cepos, wartawan yang lain sebelum-sebelumnya. Ya, itu harapan kami. Sekian dan terima kasih.